Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami hadir di pagi hari ini untuk memanjatkan syukur kepadamu atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi, hingga kami boleh bangun kembali dan memasuki hari pertama di minggu ini. Kami juga akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Tolong pimpinlah kami, agar kami dapat mengerti maksud pengajaran-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, inilah kami di hadapan-Mu, siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami naikkan doa ini kepadamu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mikha pasal 7 ayat 2-3. Saya akan membacakannya untuk kita. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah berkat dari kejujuran. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang petugas pengawal kereta bernama Egi bersama rekannya, seorang petugas kebersihan OTC stasiun Bojong Gede bernama Mujeni, mengembalikan uang temuan mereka sebesar 500 juta rupiah saat sedang membersihkan gerbong kereta api. Uang yang terbungkus plastik hitam itu mereka serahkan ke petugas di bagian penemuan barang hilang stasiun Bogor. Tindakan yang dipilih oleh petugas ini adalah contoh sebuah kejujuran, karena tindakan mereka oleh Bapak Menteri BUMN, mereka berdua diangkat menjadi pegawai tetap. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lurus hati, tidak berbohong, misalnya berkata apa adanya, tulus, ikhlas. Demikianlah makna kata yang menjelaskan kata kejujuran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita sering menemukan dan juga ikut melakukan sebuah kebohongan. Ada banyak alasan yang membuat kita mengambil sikap untuk berbohong daripada bersikap jujur. Di antaranya adalah alasan demi menjaga perasaan orang lain, demi sebuah kebaikan, demi sebuah sopan santun budaya, atau ada juga karena ada unsur kepentingan di dalamnya. Dari hal-hal yang sepele, kita sudah mulai berbohong. Kita semakin terbiasa melakukan kebohongan atau berkata tidak jujur. Tanpa kita sadari, kita memberi jawaban spontan yang isinya kebohongan hanya untuk menyenangkan lawan bicara kita. Tampaknya kebohongan sudah mendarah daging dalam diri kita manusia. Mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, kita dapat menyaksikan sikap-sikap yang tidak jujur, melakukan kebohongan-kebohongan. Mulai dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar, orang melakukan kebohongan atau ketidakjujuran. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berbohong dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Bahkan kita juga melakukan kebohongan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak bisa berbohong kepada kita manusia. Karena demikianlah Tuhan adanya. Dia adalah kebenaran yang selalu menepati janji kepada umatnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh Nabi Mikha bahwa orang saleh sudah hilang dan tiada lagi orang jujur adalah ungkapan tentang dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel, khususnya para pemimpin dan para nabi yang kala itu sudah tidak jujur dalam melaksanakan tanggung jawabnya, yang hanya memperkaya diri sendiri dan mementingkan kepentingan orang-orang kaya, serta menindas rakyat atau orang-orang lemah. Gambaran situasi di zaman Nabi Mikha ini juga masih terjadi sampai saat sekarang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, kita harus belajar untuk hidup jujur
membiasakan berkata-kata dan bertindak jujur. Kita harus mulai meminta hikmat Tuhan agar mempunyai cara untuk selalu bersikap jujur tanpa harus menyakiti orang lain. Kita harus meminta hikmat Tuhan agar mampu bertindak jujur sehingga tidak merugikan orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menyenangi orang yang hidup menyimpang dari firman Tuhan atau orang sesat, orang yang berbuat jahat. Tetapi Tuhan akan senang bergaul dengan kita yang hidup dalam kejujuran, berkata dan bertindak jujur, tulus hati atau lurus hati. Tuhan mengasihi orang-orang jujur, orang yang hidup dalam kebenaran. Tuhan juga mendengarkan doa-doa yang disampaikan oleh orang yang jujur, dan Tuhan juga akan memberkati hidup orang-orang yang jujur. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah hidup di dalam kebenaran, hidup jujur dalam kata dan tindakan, tetapi bisa saja secara ekonomi kita tidak kaya raya. Hal ini bukan berarti hidup kita tidak diberkati, karena berkat Tuhan lebih besar dari sekedar harta benda. Tetapi ada berkat rohani di dalam kehidupan kita, yaitu ada sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Kita tetap menjadi bagian di dalam janji Allah yang telah menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Di dalam Mazmur pasal 64 ayat 11, orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi orang jujur atau tidak adalah sebuah pilihan, karena keduanya bisa dilakukan oleh semua orang, oleh siapa saja termasuk kita. Dan pagi hari ini saya mengajak kita semua, marilah menjadi orang yang hidup jujur di antara manusia, dan kejujuran itu akan membawa kita dekat dengan berkat Tuhan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Tak henti-hentinya kasih-Mu kepada kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang memberi pesan kepada kami agar hidup dalam kejujuran. Bahwa Allah akan menjadikan kami sahabat, mau bergaul dengan kami yang hidup jujur, mau mengasihi kami senantiasa, dan memberkati hidup kami, menjadi bagian dari janji-Mu yang telah menyediakan tempat di rumah-Mu kelak. Bapa, sungguh indah firman-Mu itu. Kami memohon kepadamu, mampukan kami menjadi orang-orang yang jujur sebagaimana yang Engkau ajarkan kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tolong dahuluilah kami, agar apa yang kami lakukan dapat berjalan dengan baik. Kami yang telah mendengarkan firman-Mu ini, mohon kiranya Engkau berkati. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan, para pemimpin gereja, hamba Tuhan dan pemimpin negara kami. Biarlah Tuhan juga memberkati, khususnya yang saat ini sedang menghadapi pergumulan hidup. Kiranya mereka tetap kuat dan percaya ada Engkau di dekat mereka yang siap menolong. Terima kasih Bapa. Inilah doa, syukur, dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya melalui nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.